Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar uji tanda, salah satu pengujian statistika non-parametrik. Uji ini dinamakan dengan uji tanda karena data dinyatakan dalam bentuk tanda, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Uji tanda ini digunakan untuk menguji hipotesis mengenai median populasi atau menguji kondisi sebelum dan sesudah suatu tindakan. Untuk menguji H0, mu sama dengan mu0 dengan menggunakan sampel acak berukuran N, tiap nilai sampel yang lebih dari mu0 diberi tanda positif, dan tiap nilai sampel yang kurang dari mu0 diberi tanda negatif. Untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan pada pengamatan berpasangan, diberi tanda positif jika perbedaan yang terjadi sesuai harapan dan tanda negatif jika terjadi kondisi sebaliknya. Nah, di sini dibagi sampel kecil dan sampel besar. Untuk sampel kecil, di mana N-nya itu kurang atau sama dengan dari 25, ya, pengujian dilakukan dengan pendekatan binomial dengan P sama dengan Q sama dengan setengah. Ya. Peluang berhasil sama dengan peluang gagal sama dengan setengah. Ya. PX sama dengan binom X N P, ya, di mana N ini adalah jumlah sampelnya dan X ini adalah jumlah frekuensi terkecil di antara kedua kategori. Sedangkan untuk sampel besar di mana N lebih dari 25, pengujian dilakukan dengan pendekatan chi-square dengan rumus chi-square sama dengan N1 dikurangi N2 dikurangi 1 pangkat 2 dibagi dengan N1 ditambah N2, di mana N1 adalah banyaknya data positif dan N2 adalah banyaknya data negatif. Sobat Sipil, kita lihat contoh berikut ini ya. Data berikut adalah luasan dinding bata dalam meter persegi yang dihasilkan tukang setiap 2 jam. 1,5 meter persegi, 2,3, 1,1, 1,4, 2,1, 1,5, 1,8, 1,6, 2, 1,2, dan 1,7. Gunakan uji tanda untuk menguji hipotesis pada taraf signifikansi 0,05 bahwa luasan dinding bata yang dihasilkan setiap 2 jam tukang bekerja adalah 1,8 meter persegi. Nah, ini adalah H0-nya. Ya, H0 mu sama dengan 1,8. H1-nya mu tidak sama dengan 1,8. Kemudian alfanya adalah 0,05. Ini adalah data kita. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 data. Kita lihat tiap data kita bandingkan dengan 1,8. Kalau lebih kecil kita beri tanda negatif. Kalau lebih besar kita beri tanda positif ya, untuk semua data kita. Kalau datanya sama, 1,8 sama dengan 1,8, kita beri tanda 0. Ya, setelah semua data kita beri tanda, ya, kita jumlahkan berapa banyak data positif. Ada 3, ya, 1, 2, 3. Berapa banyak tanda negatif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tanda. Berapa banyak tanda 0? Ada 1. Nah, dari sini ya, kita tentukan nanti N-nya adalah 10 ya. Hanya jumlah dari data yang tandanya positif atau negatif saja. Yang tandanya 0 kita keluarkan. Ya, kemudian X-nya adalah 3, frekuensi terkecilnya 3, P-nya setengah. Nah, kemudian kita gunakan binom kita ya.
kita kalikan 2 ya, peluang X lebih kecil sama dengan 3 bila P sama dengan setengah ya, atau 2. Nah, kemudian kita lihat dari tabel binom ya, di mana N-nya itu 10 ya. Kita lihat dari tabel binom yang N-nya 10 dan X-nya itu 3. Ya, yang kurang dari 3 ini sigma, berarti tabel jumlah peluang binom. Kita dapatkan angkanya adalah 0,1719. Kita kalikan 2, kita dapatkan sama dengan 0,3438. Nah, nilai ini ya, kita bandingkan dengan alfanya. Dia akan lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar berarti keputusannya adalah terima H0. Dan simpulkan bahwa luasan dinding bata yang dihasilkan setiap 2 jam tukang bekerja adalah 1,8 meter persegi. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Pengelola teater melakukan evaluasi penggunaan tata cahaya baru dengan menyebarkan kuesioner kepada para penonton setianya. Sebanyak 20 responden memberikan penilaian 1 sampai 10 pada tata cahaya lama dan tata cahaya baru. Di mana nilai 1 berarti sangat jelek dan nilai 10 berarti sangat bagus. Tiap responden di sini memberikan 2 nilai. Pada tata cahaya lama bagaimana, pada tata cahaya baru bagaimana. Ujilah pada alfa 0,05 apakah ada perbedaan penilaian antara tata cahaya lama dan tata cahaya baru. Nah, ini adalah datanya ya. Kita punya 20 responden, ini adalah penilaian terhadap tata cahaya lama untuk masing-masing responden. Dan ini adalah penilaian terhadap tata cahaya baru untuk masing-masing responden. Nah, kita tentukan H0-nya. H0-nya tidak ada perbedaan penilaian antara tata cahaya lama dan baru. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan penilaian antara tata cahaya lama dan baru. Alfanya 0,05. Nah, sekarang kita tentukan tandanya. Ya. Kalau ada perubahan ya menjadi lebih besar dari 8 jadi 10, kita beri tanda positif. Kalau ada perubahan nilai dari yang semula 6, kemudian pada tata cahaya baru menjadi lebih kecil, kita beri tanda negatif. Ya, demikian seterusnya. Kalau nanti ada yang memberikan penilaian yang sama, misalkan pada responden ke-14 di sini, ya, berarti kita beri tanda 0. Nah, setelah semua kita beri tanda, kita jumlahkan berapa banyak data yang tandanya positif, berapa banyak data yang tandanya negatif, dan berapa banyak data yang tandanya 0. Kita dapatkan yang positif 12, yang negatif 6, dan yang 0 itu 2. Dari sini ya, kita tentukan N-nya adalah 18 ya. 12 ditambah 6. Yang 2 ini kita abaikan. X-nya adalah 6 dari frekuensi terkecil. P-nya setengah. Kemudian kita masukkan ke dalam distribusi binom kita ya, untuk X lebih kecil sama dengan 6 pada N sama dengan 18 ya. Kita kalikan 2. Kita lihat ya, tabel binom kita pada P 0,05, N 18 dan X kurang sama dengan 6. Kita dapatkan di sini angkanya adalah 0,1189. Kita kalikan 2. Ya. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 0,2378. Sehingga ya, kalau kita bandingkan dengan alfanya yang 0,05, ini lebih besar dari 0,05. Sehingga keputusannya adalah terima H0. Dan tidak ada perbedaan penilaian antara tata cahaya lama dan baru. Satu contoh lagi Sobat Sipil, contoh 3 ya. Dengan menggunakan contoh 2 ya, tetapi dengan responden sebanyak 50 orang. Dan kita dapatkan tanda positifnya itu ada 30 responden
dan tanda negatifnya ada 20 responden. Ujilah pada alfa 0,05 apakah ada perbedaan penilaian antara tata cahaya lama dan tata cahaya baru. Nah, H0-nya sama ya, H1-nya juga sama, kemudian alfanya 0,05 juga. Nah, untuk jumlah sampel yang lebih dari 25, kita akan menggunakan pengujian chi-square. Rumus yang kita gunakan adalah ini ya. Chi-square sama dengan N1 dikurangi N2 dikurangi 1 pangkat 2 dibagi N1 ditambah N2. N1-nya banyaknya tanda positif yaitu 30, N2-nya banyaknya tanda negatif yaitu 20, 30 dikurangi 20 dikurangi 1 pangkat 2 dibagi 30 tambah 20. Kita dapatkan sama dengan 1,62. Kemudian ini kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel kita. Ya, chi-square tabelnya kita dapatkan pada derajat kebebasan 1 dan alfa 0,05. Ya, kita dapatkan angka 3,84146. Nah, nilai chi-square hitung kita ini lebih kecil dari chi-square tabel, sehingga keputusannya adalah terima H0 dan tidak ada perbedaan penilaian antara tata cahaya lama dan baru. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini terkait dengan uji tanda. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.